warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Faradina, NPM 719212796. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terlebih dahulu, pertama-tama kita harus mengetahui apa pengertian dari pajak daerah. Jadi pengertian dari pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pengertian tersebut juga termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah atau APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Dan untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pajak daerah. Jadi berikut ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dari pajak pusat. Di antaranya yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Dan yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Dan yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Dan yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Selanjutnya ada jenis-jenis dan tarif pajak daerah. Ada 4. Yang pertama, sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Yang kedua, pajak daerah dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor juga beragam. Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%, sedangkan bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,20%. Itu pajak provinsi. Jenis-jenis dari pajak provinsi itu ada
Yang pertama itu tadi ada pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan sekarang itu ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi menurut peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Nah, untuk tarif PBNKB itu sendiri, yang pertama penyerahan pertama sebesar 10% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Dan selanjutnya ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Jadi bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak BBKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ada juga tarif dari PBBKB ini. Yang pertama ditetapkan sebesar 5%. Sedangkan yang kedua, poin sebelumnya dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden. Dan untuk yang keempat ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Jadi pengambilan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lainnya. Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit atau mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dasar pengenaan pajaknya adalah nilai perolehan air tanah. Untuk selanjutnya ada pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok ini adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena wajib pribadi membayar pajak rokok bersamaan dengan pemberian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor rokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Jadi tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintahan yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Selanjutnya, setelah pajak provinsi, ada juga pajak kabupaten atau kota. Contohnya yang pertama pajak hotel. Jadi pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Selanjutnya ada pajak restoran. Jadi pajak restoran ini merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Tarif pajak dari restoran itu sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Dan yang ketiga ada pajak hiburan. Jadi pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0% sampai 35%. Selanjutnya, jenis dari pajak kabupaten atau kota itu ada pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Selanjutnya ada pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%. Selanjutnya ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang pertama, tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%, sedangkan tarif untuk batuan sebesar 20%. Dan yang selanjutnya pajak parkir. Pajak parkir ini merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan bermotor ya. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. Selanjutnya ada juga pajak air tanah. Jadi pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. Selanjutnya ada pajak sarang burung walet. Jadi pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet, yang dimana tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. Dan selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diantaranya bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. Dan untuk selanjutnya ada pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan. Jadi pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh oleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana pengertian dari retribusi daerah. Jadi retribusi daerah itu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Adapun juga jenis-jenis dari retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu ada retribusi jasa umum, dan yang kedua retribusi jasa usaha, dan yang ketiga retribusi perizinan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum ini merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya yaitu retribusi jasa usaha, merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dan untuk yang ketiga itu retribusi perizinan tertentu, yakni merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Baik, itu saja pada video kali ini yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.